Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, lewat video ini kembali kita mengadakan kuliah secara daring untuk mata kuliah usul fikih ya, untuk HKI semester 2. Nah, hari ini pembahasan kita mengenai sejarah aliran usul fikih, kemudian usul fikih itu sendiri di era modern. Nah, sejarah usul fikih itu kalau misalnya kita tarik pada masa Rasulullah itu belum ada penamaan khususnya lah tentang diskursus atau pembagian ilmu baik fikih maupun usul fikih. Tetapi di zaman Rasulullah itu sudah ada embrionya. Embrio itu bibit dasarnya ya. Kayak misalkan ada pembahasan ijtihad ya. Hadis Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman misalkan. Nah, itu kan tentang masalah ijtihad ya. Kemudian masalah nasikh mansukh ayat Al-Qur'an, hadis Nabawi dan qiyas. Nah, itu sudah ada dilakukan di era Nabi. Tapi penamaannya itu belum disebut dengan usul fikih. Nah, kemudian di era tabi'in, usul fikih itu diaplikasikan dalam penentuan hukum ya. Tetapi tidak menjadi disiplin ilmu sendiri. Nah, contohnya misalnya Imam Hanafi ya, di era ini Imam Hanafi itu memakai istihsan, Imam Malik memakai Ahlul Madinah. Dan Amalul Ahlul Madinah dan istihsan ini walaupun disebut dalam metode usul fikih, tapi mereka para ulama-ulama ini tidak menyebutnya dalam kategori usul fikih ya, seperti itu. Jadi berjalan saja ijtihad mereka, tapi mereka menggunakan teori seperti itu tadi. Nah, jadi tidak ada penamaan khususnya. Ini di era tabi'in. Nah, kemudian seiring perkembangan umat ya, maka diperlukan ya adanya suatu metodologi untuk memahami hukum-hukum syara ya. Nah, maka Imam Syafi'i itu dalam kitab Ar-Risalahnya itu menjadikan awal dari pembukuan atau kodifikasi metode usul fikih menjadi sebuah disiplin ilmu itu pada awal abad Hijriyah ya. Pada abad ketiga Hijriyah. Nah, kenapa jadi Imam Syafi'i mengatakan membuat dalam Ar-Risalah itu sebenarnya cuma beliau ya awalnya itu yang menyebutkan di dalam Ar-Risalah itu bagaimana cara istinbat hukum, menyambetakan atau melajariakan apa cara metodenya. Nah, beda dengan imam-imam pendahulu sidin tadi, Imam Mazhab pendahulu sidin tadi. Nah, jadi Ar-Risalah itu kan namanya Ar-Risalah surat ya lah, itu surat yang dikirimkan jawaban tentang bagaimana cara istinbat hukum ya. Isinya itu ya usul fikih sidin yang ngaran kitabnya tadi sebut Ar-Risalah. Ya, kemudian baru di abad seterusnya berkembang yang nantinya menjadi berbagai aliran dalam usul fikih. Nah, usul fikih sendiri masyhurnya itu ada dua aliran. Nah, ada namanya aliran jumhur, ada yang Hanafiyah. Nah, jumhur ini berisikan Syafi'iyah, Malikiyah sama Hanabilah. Sedangkan Syafi'iyah itu di bagian yang berbeda ya. Oke, masuk usul fikih ya. Titik awal terciptanya aliran ini bersinggungan dengan dua tokoh besar ya, Madrasatu Ahli Ra'yi dan Madrasatu Ahli Hadis ya, di Kufah dan di Madinah. Nah, mereka ini yang akhirnya mendongkrak adanya perbedaan metodologi dalam berusul fikih. Itu Imam Abu Hanifah Madrasatu Ahli Ra'yi, Imam Malik Madrasatu Ahli Hadis ya. Nah, kemudian di era ini ya secara tidak langsung itu melahirkan
aliran itu tadi ya yang membedakan dalam masalah usul fikih. Nah, sedangkan mazhab jumhur ya, mazhab jumhur ini selain 3 imam mazhab sisa daripada Syafi'iyah tadi itu, ada juga kalangan mutakallimin ya, contohnya Al-Juwaini, Imam Al-Ghazali, Abu Hasan Al-Bisri dan yang lainnya. Nah, oke. Aliran mazhab jumhur ini fokusnya pada kajian kaidah usul fikih ya, dan menilai permasalahan dari kaidah-kaidah tersebut. Jadi kaidahnya dulu baru permasalahannya. Nah, jadi mazhab ini membuat kaidahnya lebih dulu sebelum putusan hukum dari sebuah kasus. Itu deduktif namanya lah. Jadi kaidahnya dulu baru permasalahannya diambil dari kaidah itu. Berbeda dengan mazhab tadi, itu kebalikannya. Nah, mazhab ini banyak memakaikan kaidah kebahasaan, dasar pondasi. Jadi kaidah usuliyah dalam mazhab jumhur ini banyak menggunakan pendekatan lugawi, hakikah wal majaz, misalkan mutlak muqayyad dan sebagainya. Oke. Kalau mazhab Hanafi ya, tokoh di sini ini adalah Imam Al-Kharaki, Abu Bakar Ar-Razi, Al-Baydawi. Nah, ini yang mengembangkan ya, menyokong hukum furu ya, atau hukum cabang dari para mujtahid ya. Nah, jadi mereka ini memakai metode praktis ya. Misalkan contoh menjadikan kajian praktis yang sifatnya aplikatif pada masalah-masalah cabang hukum ya, yang dihasilkan pada imam mujtahid. Yang kedua, nah di mazhab Hanafi ini mereka bisa melahirkan undang-undang dan kaidah ya, konun aturan hukum positif yang dibuat daripada usul fikih mazhab mereka ya. Kenapa? Karena mereka melakukan tatbik itu tadi, maka mereka bisa melakukan konun. Sedangkan mazhab Syafi'i atau mazhab jumhur tadi itu dia lebih ke teoritik dulu, nah baru pengaplikasian. Nah itu bedanya. Oke. Kalau menurut Ibnu Khaldun nah, lebih layak diterapkan untuk cabang-cabang fikih ini metode ini. Nah, karena metode ini menolak menjelaskan metode daripada imam mazhab yang dalam berijtihad. Oke. Contohnya pengaplikasiannya ya di antara dua mazhab ini. Contoh dalam permasalahan akad, jika tidak ada tempatnya maka dilarang. Kalau kita melakukan akad sesuai dengan kaidah, tapi akadnya itu kededa tempatnya, artinya ma'qud alaihinya kededa ya, barangnya kededa, maka mazhab jumhur itu kada boleh. Nah, sedangkan Hanafi boleh. Contohnya muzara'ah, salam dan ijarah. Muzara'ah itu kan belum ditanami lagi, baru akadnya. Nah, dibolehkan salam seperti juga abayus salam. Nah, ijarah seperti itu juga barangnya kan belum diserahkan gitu. Nah, kalau contoh wakaf ya, jual beli misalkan perpindahan kepemilikan. Kalau menurut jumhur itu asasnya sama kayak jual beli ya, karena wakaf. Tapi kalau menurut Hanafi kada, itu asasnya manfaat ya. Kalau misalnya manfaatnya hilang berarti wakafnya itu hilang juga. Nah, kayak itu. Oke. Kemudian terakhir usul fikih di era modern. Nah, di era modern ini sampai sekarang itu ulama masih ada yang mengembangkan usul fikih. Contohnya misalkan Fazlur Rahman ya. Ini neomodernisme Islam, tokoh modernisme Islam itu dari Pakistan yang berusaha kembali merumuskan nilai-nilai atau prinsip Islam dalam batasan pemikiran modern ya. Mungkin pemikiran beliau ini agak sedikit ekstrim juga ya, tapi ada beberapa yang pemikirannya itu bagus ya, yang bertujuan untuk memajukan umat Islam. Oke, kemudian Mukti Ali mengartikan modernisme ini sebagai paham yang bertujuan untuk memurnikan Islam ya. Ini kalau menurut Mukti Ali, yang kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang terjadi kepada Syekh Muhammad Abduh misalkan di Mesir. Nah, ini beberapa contoh penerapan usul fikih di era modern. Oke, usul fikih di era modern ini dipelajari ada dua metode ya. Metode pertama, kalau kita biasanya belajar di kitab di pesantren ya, itu metode klasik atau metode muqaranah. Nah, kayak misalnya di beberapa kampus atau misalnya kita gunakan di dalam penulisan jurnal. Jadi penelitiannya itu sifatnya komparatif ya. Nah, jadi membandingkan beberapa usul fikih dalam suatu permasalahan. Nah, misalnya kayak permasalahan ekonomi syariah. Nah, itu banyak kajian usul fikihnya. Oke.
Nah, mungkin ini saja untuk materi sejarah usul fikih. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Semoga bermanfaat untuk kuliah daring ini. Hadanillahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.